Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa disampaikan kepada bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki hari keempat di bulan Ramadan. Alangkah sangat beruntungnya kita telah disampaikan kepada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Karena di bulan Ramadan amalan-amalan kecil akan dikali lipat, berlipat-lipat, bahkan ribuan kali lipat ketika kita mengerjakan amal tersebut di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridho di dalam amal-amal yang dikerjakan oleh manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasih Allah di antara orang-orang ramai yang diremehkan. Dalam perkataan tersebut kita bisa mengambil 3 hikmah dari perkataan Sayyidina Umar. Yang pertama yaitu janganlah kita pernah meremehkan suatu amalan kecil yang kita perbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat besar kecilnya amalan yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari keistiqomahan kita ketika melaksanakan amalan-amalan kecil tersebut. Misalkan kita di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini pasti kita melakukan suatu amalan. Nah, jangan pernah kita merasa kecil, jangan pernah kita merasa minder ketika kita mengerjakan suatu amalan, misalkan hanya sekedar istighfar setiap harinya. Ketika istighfar itu dilaksanakan atau dikerjakan dengan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan kita ampunan, bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Berapa besar amalan pun yang kita lakukan, jika tanpa ridho Allah, apalah gunanya amalan tersebut. Sebagaimana cerita dari Al-Imam Haddad, ketika Imam Haddad berada di pinggir sungai, lalu ingin pergi menyeberangi sungai tersebut. Ketika Imam Haddad ini hendak naik perahu, maka ada yang bersin. Ada yang bersin di sebelah Imam Haddad, lalu orang yang bersin ini mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mengucapkan Alhamdulillah, Imam Haddad langsung pergi bersama perahu yang ia tunggangi. Di tengah perjalanan, Imam Haddad teringat orang yang sedang bersin tersebut. Imam Haddad teringat bahwasannya beliau belum mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi. Lalu Imam Haddad meminta kepada pengemudi kapal untuk memutar balik kapal tersebut. Lalu dia ceritakan bahwasannya aku belum mengucapkan yarhamukallah kepada seseorang yang tadi sudah bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Imam Haddad membayar 1 dirham supaya pengendara kapal ini memutar balik kapalnya, supaya Imam Haddad bisa mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang sudah bersin tadi.
Setelah kejadian tadi, orang-orang yang ada di kapal tersebut malamnya bermimpi bahwasannya mimpinya itu semua sama. Ketika bermimpi itu ada satu suara yang mengumandangkan bahwasannya Imam Abu Daud sudah membeli surga dengan harga 1 dirham. Subhanallah. Dengan amalan yang terlihat kecil, Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan tersebut sehingga menjadi amalan yang sangat besar. Jadi kunci yang pertama yaitu janganlah kita meremehkan amalan-amalan yang menurut kita kecil. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menilai amalan tersebut, bisa jadi amalan tersebut menjadi satu amalan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, dosa itu tidak dilihat dari besar atau kecilnya, tetapi kita harus sadar betapa besarnya zat yang telah kita durhakai. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu dosa besar kepada kita. Lalu kita merasa takut dan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Maka itu lebih baik daripada kita melaksanakan satu dosa kecil tetapi kita meremehkannya. Tanpa sadar dosa itu yang telah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kita yang kecil. Karena ketika kita sudah meremehkan dosa kecil, maka dosa besar pastinya akan dianggap sebagai dosa yang wajar. Yang ketiga yaitu jangan pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi orang-orang atau kekasih-kekasih Allah adalah orang takwa yang bersembunyi. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasannya kita tidak pantas mengukur kemuliaan seseorang dari harta, dari tahta, entah itu dari jabatan. Allah Subhanahu wa taala mengukur kemuliaan seseorang bukan dari harta, bukan dari tahta maupun dari jabatan, tetapi sebagaimana dalam hadis, inna akramakum indallahi atqakum. Inti dari hadis tersebut yaitu adalah takwa. Jadi kemuliaan itu bisa jadi dilihat oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesimpulannya ada 3 hal yang tidak boleh kita remehkan. Yang pertama yaitu kita tidak boleh meremehkan amal-amal yang kita perbuat, walaupun mungkin amalan tersebut adalah amalan yang menurut kita kecil. Yang kedua yaitu kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kita, walaupun dosa itu adalah dosa yang kecil. Karena ketika kita sudah meremehkan dosa kecil, maka dosa besar pastinya akan dianggap sebagai dosa yang wajar. Lalu yang ketiga yaitu kita tidak boleh meremehkan sesama manusia. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekasih-kekasih atau memiliki kekasih yaitu orang-orang yang bertakwa yang berada di dalam keramaian atau orang takwa yang bersembunyi. Mungkin kultum dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.